Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Edi. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Iya. Bagaimana Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Pak Edi, pertama-tama kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada hari ini Pak Edi? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah. Yang kedua, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi hari ini Pak Edi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu dua Pak Wahyu, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan dari proses coaching hari ini? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin coach saya bisa menggali potensi diri dan bisa menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Baiklah Pak Edi, demikian kegiatan pra-observasi ini. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk melakukan kegiatan coaching. Baik Pak Wahyu, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Artini. Pagi Pak Edi. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Alhamdulillah sehat ya Bu. Baik Bu Artini, bagaimana kondisi kelas pada hari ini? Alhamdulillah untuk kelas yang saya kerjakan pada pagi hari ini baik Pak Edi. Apakah ada yang ingin dijabarkan dari Bu Artini? Ya Pak Edi, sebenarnya saya banyak yang harus saya sampaikan dengan Bapak tentang permasalahan saya yang ada di kelas, di mana anak saya ini mempunyai luar biasa kenakalan dia dalam mengganggu teman-temannya. Itu usil dia sama teman-teman yang lain, suka mukul, suka mencuri. Nah, saya sebagai guru, saya sudah mengatasi hal itu. Bagaimana rencana atau solusi Bu Artini dalam menghadapi masalah tersebut? Rencana saya untuk mengatasi anak tersebut, saya akan memanggil orang tua dan saya akan memanggil kepala sekolah biar kolaborasi dulu tentang anak ini, atau memang harus ada panduan tertentu khusus untuk anak ini, atau kita harus serahkan dengan orang tuanya. Jadi kami harus kolaborasi dulu apa permasalahan nanti harus dijelaskan dengan teman sejawat. Bu Artini mengajar kelas berapa? Saya mengajar kelas 5 Pak Edi. Kelas 5, oke. Ada beberapa anak yang usil ya dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Iya. Ya, oke. Dalam kondisi siswa tersebut Bu Artini, dari skala 1 sampai skala 10, kira-kira kondisinya berada di level berapa? Kalau untuk ukuran anak saya yang kelas 5 ini sudah masuk di skala 5. Tapi dalam skala 5 ini bisa masuk ke skala 10 dengan capaian-capaian tertentu bertahap. Program visi dan misi itu harus dijalankan. Jadi nantinya ada peningkatan dari 5 ke 6, seterusnya sampai 10 ya Bu? Ya, betul sekali. Apa saja kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ingin Bu Artini capai? Kekuatan yang harus dicapai itu yaitu bagaimana cara berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah supaya tujuan atau visi misi program desain ini
tidak akan maksimal. Tapi ketika kepala sekolah, teman sejawat, semua yang ada di sekolah bergerak untuk menghadapi fenomena permasalahan itu, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, Bu Artini mengutarakan ingin berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan sejawat dan juga dengan pimpinan. Iya, betul sekali, untuk Pak Edi. selanjutnya, kira-kira nanti hambatan apa yang kira-kira mungkin terjadi menghalangi program-program rencana Bu Artini? Bisa diceritakan Bu Artini? Iya, Pak Edi, mungkin hambatan-hambatan yang akan terhalang dalam program resmi yang saya buat saat ini, yang saya rencanakan ini, bagaimana dengan teman sejawat kurangnya kolaborasi atau kurangnya didukung. Tapi saya lihat untuk sejauh ini beberapa bulan teman-teman saya sangat mendukung apa yang program saya, seperti saya berbuatan untuk ke anak-anak berani tampil, semua guru tergerak untuk mengikuti program itu. Ada beberapa orang saja yang tidak mau. Oke, Bu Artini ingin membuat program anak-anak berani tampil ya, mungkin Ya. dengan unjuk kerja ya Bu? Ya, betul sekali. Mungkin dari opsi atau pilihan rencana Bu Artini, apakah ada opsi lain untuk dijadikan solusi-solusi selanjutnya? Solusi maksudnya Pak, ini solusi ke apa, solusi untuk teman sejawat atau peserta didik? Peserta didik untuk Peserta didik ini solusinya saya harus mengambil bagaimana peran orang tua yang harus benar-benar kerjasama supaya pekerjaan ini menjadi mantap dan bisa maksimal. Jadi saya dengan orang tua itu dalam seminggu sekali itu membuat pertemuan khusus di mana anak yang mempunyai keusilan atau yang tidak aktif dalam ketidaklancarannya, tidak mau berdiri di depan atau permasalahan yang lain, saya mengambil langsung bertemu dengan orang tuanya supaya dapat bekerja sama di rumah, dapat berlatih kembali, bukan hanya di sekolah saja. Terus kira-kira apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan program-program Bu Artini yang ingin direncanakan tadi? Program apa itu Pak? Yang kolaborasi, terus percaya diri ya, apa saja yang dibutuhkan? Yang saya butuhkan itu dalam berkolaborasi dengan orang tua ini, bagaimana cara kerjasama saja supaya benar berjalan dengan mencapai tujuan. Tanpa kerjasama, maka pekerjaan yang kita buat ini tidak akan mendapat hasil yang maksimal. Walaupun tidak maksimal sekali, tapi kita melihatkan bahwa perubahan-perubahan ada di peserta didik ini terlihat sedikit demi sedikit. Kira-kira butuh waktu beberapa lama untuk menjalankan program tersebut Bu Artini? Kalau untuk program yang saya miliki saat ini, saya menyuruh anak maju ke depan, tidak malu-malu lagi, itu sudah berjalan dalam 3 bulan, butuh waktu 3 bulan. Tapi untuk kenakalan anak saya yang ada dalam kelas ini, itu butuh waktu lama. Karena anak ini sudah memang dari kelas 3, kelas 4 yang mempunyai sifat yang nakal. Dengan lambat laun, saya bisa mengaktifkan anak ini menjadi peserta didik yang sama seperti dia. Tapi sebagai guru kita harus benar-benar punya kesabaran dalam mendidik anak tersebut. Berarti harus ada pendekatan intensif ya? Iya, betul sekali. Adakah seseorang yang bisa membantu Bu Artini mengingatkan komitmen ini yang ingin Ibu Artini jalankan? Ada yang membantu saya dalam membantu komitmen yang program saya jalankan ini, yaitu teman yang satu rombel sama saya. Kelas 5 kami ada 6 lokal. Nah, teman yang satu rombel sama saya ini, saya ajak kerjasama dan saling mengingatkan ketika ada permasalahan, baik di lapangan, baik di dalam program keagamaan, semua harus turun bekerja sama. Jangan hanya wali kelasnya aja. Kalau wali kelasnya aja, program ini tidak akan berjalan dengan baik. Baik Bu Artini, kalau boleh saya merangkum, tadi Bu Artini dari awal sudah menceritakan, menjabarkan terkait dengan ada beberapa anak yang usil dalam pembelajaran Bu Artini. Nah ini Bu Artini sudah menjelaskan kolaborasi, komitmen, terus ada program tentang unjuk keberanian diri di dalam kelas dan di dalam kelas. Nah Bu Artini sudah mengutarakan sendiri. Nah yang terakhir, apa saja yang Bu Artini dapatkan dari sesi diskusi atau coaching pada pagi hari ini? Yang saya dapatkan sisi coaching pada hari ini, saya sebagai coach, saya merasa
coaching pada pagi hari ini? Untuk saya rasakan dan perasaan saya luar biasa senang Pak, karena saya bisa berbagi apa yang saya miliki ada di sekolah saya bisa berbagi dengan Bapak. Bisa menggali potensi sendiri akhirnya ya kan? Potensi sendiri ya. Baik Bu Hartini, saya akan menunggu kabar selanjutnya. Silahkan nanti melakukan apa yang sudah direncanakan dan mohon nanti dikabari kabar baiknya ya Bu Hartini ya. Ya baik Pak, insya Allah nanti kalau seandainya ada perubahan-perubahan dalam program saya ini, saya akan memberitahu Bapak. Mungkin di dalam program saya ini saya akan langsung mengundang Bapak melihat anak-anak peserta kita. Terima kasih Bu Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahyu. Bagaimana kabarnya Pak Edi setelah melakukan kegiatan coaching? Alhamdulillah kabar saya baik Pak, sukses dalam melaksanakan proses coaching pada pagi hari ini. Sekarang saya ingin bertanya Pak Edi. Iya, Pak Wahyu. Kegiatan coaching tadi. Apa saja yang dilakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian kegiatan coaching tadi? Indikator ketercapaian coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching yaitu dengan alur cerita, yaitu dengan melakukan tujuan, terus identifikasi, terus rencana aksi, dan terakhir yaitu tanggung jawab. Masih Pak Edi. Sama-sama. Kemudian Pak Edi, data yang Pak Edi dapatkan dari coaching ketika kegiatan coaching tadi apa Pak Edi? Oke, data yang saya dapatkan dari proses coaching tadi, coach saya mengajar di kelas 5 dengan mengutarakan, menjabarkan yaitu suatu pemikiran dan permasalahan di mana beliau menemukan ada beberapa anak yang usil atau aktif dalam pembelajarannya. Baik, yang ketiga Pak Edi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak Edi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak Wahyu yaitu melakukan lagi, lebih memahami lagi proses alur cerita, mana ketika saya kedepannya melakukan coaching lagi, saya lebih leluasa atau lebih lancar lagi dalam melakukan proses coaching. Memahami lagi proses alur cerita Pak Edi. Iya. Baiklah Pak Edi, semoga kedepannya Pak Edi bisa lancar dan dapat berjalan dengan baik ya Pak Edi ya. Demikian proses pasca prestasi ini Pak Edi. Mungkinnya mohon maaf dan berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kabar saya hari ini baik. Baik Pak Wahyu, pagi hari ini kita akan melaksanakan praobservasi. Bagaimana dengan Pak Wahyu, bersedia? Bersedia Bu, siap. Baik, kalau bersedia. Yang pertama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian. Di dalam rubrik penilaian ini akan dicermati dalam penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Nah, bagaimana Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum? Itu yang akan diamati dalam penilaian rubriknya. Selanjutnya, bagaimana kunci tersebut merespon atau menanggapi? Jangan lupa disesuaikan dengan alur cerita tersebut. Di antaranya Pak Wahyu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Baiklah Pak, ini kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Ya, betul Pak. yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga berikan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul sekali Pak Wahyu. Di sini kompetensi coaching itu ya disebutkan sama Pak Wahyu. Selanjutnya, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik, ingin diobservasi nanti? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan lebih lanjut ialah sebagai pendengar yang aktif dengan
penuh kehadiran dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, Pak Wahyu, bagus sekali kalau begitu Pak Wahyu. Indikator yang bagaimana yang ingin proses coaching nanti dapat berkembang, indikatornya apa? Dalam kegiatan coaching nanti, saya ingin coaching saya menggali potensi yang ada dalam dirinya sehingga coaching bisa menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap masalahnya sendiri. Baik, Pak Wahyu, terima kasih banyak. Sampai di sini kita untuk pra-observasinya. Kita langsung lanjut aja ke coaching dan coachingnya ya. Ya, Pak Dini, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Gimana kata Pak Edi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Wahyu. Baik. Baiklah Pak Edi, di sini saya memerlukan waktu kurang lebih selama 15 menit atau 20 menit untuk melakukan kegiatan coaching. Jadi, apakah Pak Edi bersedia? Bersedia, Pak Wahyu. Terima kasih Pak Edi. Nah, kira-kira Pak Edi dalam kegiatan coaching hari ini, Pak Edi apa yang diharapkan dari Pak Edi? Baik Pak Wahyu, pada pagi hari ini saya tadi sudah melaksanakan pembelajaran di mana ketika jam 2 ketika menjelang pulang, pembelajaran yang saya lakukan itu kurang kondusif dan kurang nyaman bagi anak-anak, di mana anak-anak itu ada yang mulai ngobrol sendiri, ada yang ngobrol dengan temannya, terus ada yang berpindah tempat dari meja depan ke belakang, seperti itu Pak Wahyu. Baik Pak Edi. Jadi dalam waktu kurang lebih selama 15 menit atau 20 menit ini, Pak Edi solusi tentang permasalahan yaitu kekurangan kondusifan pembelajaran di kelas ini, begitu ya Pak Edi ya? Benar Pak Wahyu. Baik Pak Edi, terus apa yang melatar belakangi permasalahan tersebut? Nah, yang melatar belakangi atau yang mendasari masalah kurang kondusifnya pembelajaran yang saya lakukan, di mana anak-anak tersebut mulai gagal fokus dalam mengikuti pembelajaran, yaitu latar belakangnya anak-anak sudah mulai bosan dalam menerima pembelajaran yang saya lakukan, di mana jamnya sudah mulai jam akhir, terus materi yang saya sampaikan mungkin lebih ke konvensional, saya hanya melakukan dengan proses ceramah. Jadi anak-anak sudah mulai besar ya, dengan pembelajaran konvensional atau ceramah saja. Ya. Adakah alternatif apa yang ingin Bapak capai untuk proses pembelajaran tersebut? Untuk alternatif atau opsi-opsi yang ingin saya rencanakan atau ingin saya lakukan, yaitu menciptakan media pembelajaran yang menarik, membuat media pembelajaran yang menarik, contohnya video pembelajaran dengan role modelnya saya sendiri nanti di dalam video pembelajaran tersebut, misalnya dalam materi penerapan nilai-nilai Pancasila, rencananya saya akan membuat video pembelajaran dengan menggunakan beberapa aplikasi, ada Insert, ada Filmora dan sebagainya. Terus itu yang pertama, media pembelajaran. Yang kedua, saya akan melakukan stripping di awal, di tengah, dan di akhir. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi dan menerima umpan balik dari rekan sejawat maupun pimpinan. Terima kasih Pak Edi. Seperti yang Pak Edi sampaikan, seperti pembuatan media, bagaimana cara menyampaikan melalui kegiatan breaking dan lain sebagainya. Kira-kira Pak Edi, berdasarkan jawaban Pak Edi, siswa Pak Edi itu sekarang kira-kira berada pada level berapa sekarang? Untuk skala dari level 1 sampai 10, itu anak saya berada di level 7. Harapannya Pak Edi? Kalau bisa, yang penting ada peningkatan sampai minimal sampai 9, syukur-syukur sampai 10 Pak. Rencana kegiatan yang Pak Edi sampaikan seperti membuat video pembelajaran, melakukan kegiatan
siswa merasa tertarik mengikuti pembelajaran sehingga kelas tertutup. Kira-kira Pak Edi sudah melakukan kegiatan tersebut sampai level berapa? Sampai level 8 Pak, 8 dan insya Allah saya akan tingkatkan ke 9 sampai 10. Peningkatan tersebut nantinya saya akan melakukan sesuai arahan atau kurikulum merdeka kita Pak, yaitu melakukan asesmen diagnostik dengan mengklasifikasikan gaya belajar anak, terus profil belajar anak, apakah nanti apakah gaya belajarnya audio, visual ataupun kinestetik. Dan selanjutnya saya juga akan melakukan wawancara awal terhadap guru belajar. Dulu saya kan mengajar kelas 2, berarti nanti saya akan mewawancarai guru kelas 1 yang mengajar anak saya. Baik, intinya Pak Edi ingin memberikan pembelajaran yang terdiferensiasi, Iya benar, yang berpusat pada murid benar. dengan melihat kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar murid, ataupun gaya belajar murid. Kira-kira apa kendalanya dalam Pak Edi melaksanakan rencana seperti tersebut? Kendalanya komitmen anak dalam selalu optimis dan selalu semangat dalam melakukan pembelajaran. Terus dukungan dari orang tua juga dibutuhkan terkait pembelajaran yang kondusif dan yang menyenangkan bagi anak-anak. Itu Pak. Dukungan yang untuk membantu melancarkan proses pembelajaran tersebut tadi. Untuk dukungan yaitu sekolah saya sudah disediakan fasilitas berupa LCD proyektor, terus jangkauan internet, terus juga laptop juga disediakan untuk komputer. Jadi saya bisa menyiapkan media pembelajaran tidak hanya dengan video pembelajaran, saya juga akan menyiapkan dengan PowerPoint dan juga akan melaksanakan game-game yang berbasis untuk materi sehingga anak-anak bisa senang dalam menerima pembelajaran. Adakah seseorang atau rekan sejawat yang bisa membantu Pak Edi mengingatkan komitmen ini? Untuk yang membantu mengingatkan komitmen saya terkait rencana-rencana atau program yang ingin saya lakukan, yaitu pertama rekan sejawat, di mana rekan sejawat nanti bisa memperhatikan cara mengajar saya, dan yang kedua tentunya dengan pimpinan bisa melakukan supervisi langsung dengan memberikan umpan balik sehingga saya bisa melakukan perbaikan dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang terakhir meminta umpan balik juga dengan wali murid. Sangat bagus sekali itu Pak Edi. Mudah-mudahan rencana Pak Edi dapat berjalan dengan lancar sehingga pembelajaran kembali menjadi kondusif. Kalau boleh saya rangkum, jadi Pak Edi untuk mengatasi masalah tersebut tadi setelah menjelaskan kepada saya ingin membuat pembelajaran intinya berpihak kepada murid. Iya benar. Melalui kebutuhan belajar siswa, kesiapan belajar siswa, pemetaan belajar siswa secara visual, auditory maupun kinestetik. Dan Pak Edi pun ingin mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi bersama sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar. Adapun dukungan yang Bapak Edi harapkan adalah dukungan dari kepala sekolah untuk saling pada kegiatan supervisi tersebut sehingga sesama rekan guru dapat berkomitmen untuk menggunakan pembelajaran diferensiasi. Apa yang Pak Edi dapatkan dari sesi kegiatan coaching hari ini? Yang saya dapatkan dari sesi diskusi dan coaching hari ini yaitu saya bisa menggali potensi diri saya. Saya ternyata bisa membuka pikiran saya terkait pertanyaan yang diajukan dari Pak Wahyu. Saya bisa menggali, mengeluarkan unek-unek atau pikiran yang ada dalam diri saya sehingga saya pun bisa memunculkan opsi-opsi dan solusi terkait masalah yang saya hadapi. Terima kasih Edi. Kemudian ini cerita singkat saja Pak Edi ya. Bagaimana perasaan Pak Edi setelah Pak Edi bercerita dalam permasalahan yang Pak Edi hadapi ini? Perasaan saya sangat senang, terus pikiran saya mulai terbuka, dan intinya
Saya senang melakukan proses coaching untuk menggali potensi diri. Ya. Terima kasih Pak Edi ya. Sama-sama Pak Wahyu. Demikian Pak Edi yang dapat saya berikan kepada Pak Edi kegiatan coaching hari ini. Pak Edi, ditunggu kabar baiknya ya. Siap mengenai komitmen Pak Edi kedepannya. Kemudian berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada pasca observasi di mana sudah diamati secara langsung. Saya lihat. Nah, di sini saya akan menanyakan indikator ketercapaian apa yang dapat dikembangkan dalam proses coaching tadi. Baik, dalam proses coaching tadi saya sudah melihat banyak persoalan kita yang mana pertama tujuan yang ingin dicapai coaching, terus saya kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada, saya bersama dengan untuk mengidentifikasi rencana aksi sehingga coaching bisa bertanggung jawab dalam komitmen itu. Oh baik Pak Wahyu, bagus sekali ya. Nah selanjutnya data observasi apa yang didapat dalam coaching tadi yang ingin dikembangkan di kemudian hari dalam percakapan coaching dan coaching tadi apa, data apa? Berdasarkan kegiatan coaching yang dilaksanakan tadi, coaching menyampaikan permasalahan yaitu kurang kondisinya pembelajaran yang jelas yang dilakukan oleh kami, yaitu kurangnya media pembelajaran atau kebanyakan dari guru melaksanakan pembelajaran konvensional, sehingga coaching berkaitan dengan aksinya yaitu membuatkan video pembelajaran dan misi pembelajaran atau yang interaktif lainnya. Adapun dukungan yang ingin coaching dapatkan yaitu dukungan dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk sebagai supervisi. Dukungan rekan sejawat ialah adanya kolaborasi bersama sehingga komitmen mengatasi permasalahan tersebut dapat berjalan dengan lancar, sehingga kelas bisa berjalan dengan kondusif dan dapat menarik keimbangan Islam dan menarik bakat dan siswa dalam belajar. Pak Wahyu, ya kita datanya sudah digali sampai ke sana yang akan dikembangkan ke depannya. Selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching pada tadi? Kita kembangkan ke depannya, mungkin ada program atau misi di depannya dari coaching, apa yang harus dikembangkan? Untuk coaching sendiri apa yang harus dikembangkan? Baik, menurut saya dalam hari ini saya ingin mengembangkan lagi alur ceritanya menggantikan penuh, menggantikan aktif dan memaksimalkan potensi yang ada dalam alur kita, sehingga saya lebih leluasa lagi dalam kegiatan coaching depannya. Seperti itu. Baik Pak Wahyu, pada pagi hari ini sudah kita melaksanakan pra-observasi. Semoga kedepannya berjalan dengan baik dan apa yang direncanakan seperti yang kita pelajari seperti baca, isi program coachingnya nanti ditingkatkan kembali. Dan saya sebagai pengamat ya sudah bagus, semuanya sudah luar biasa dalam penerapannya. Semoga berjalan dengan baik. Sampai jumpa di lain waktu dan bisa kita kolaborasikan kembali apa yang dapat kita saling bantu. Terima kasih Pak Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, Apa kabar pada pagi hari ini, buat ini? alhamdulillah kabar sehat Pak Edi. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pra-observasi. Apakah buat ini bersedia? Insya Allah saya sangat bersedia Pak Edi. Saya senang sekali. Pertama, saya akan melakukan diskusi terkait dengan rubrik penilaian yang akan kita
coach dan coachee akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana nanti ibu mendengarkan secara aktif. Baik, baik. Bagaimana selanjutnya coachee tersebut menanggapi dan merespon dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang ibu hari ini berikan. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, terus proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Pertanyaan pertama buat ini, kompetensi coaching apa yang ingin ibu kembangkan pada coaching? Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik terhadap coaching? Mendengarkan aktif dan bertanya pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan dari proses coaching hari ini? Proses coaching pada hari ini saya ingin mengembangkan kesadaran penuh pada coachee supaya dia dapat mengembangkan apa yang permasalahan yang ada pada dirinya sehingga dia dapat menerapkan ke depan dan berjalan secara aktif. Demikian observasi yang kita lakukan buat ini, semoga berjalan lancar dan sukses. Ya, Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Semoga ya Pak Edi dengan pertemuan kita hari ini dapat berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, apa kabarnya hari ini Pak Wahyu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah kabarnya pada hari ini saya baik, Bu. Ya sepertinya hari ini kurang bersemangat dalam proses belajarnya. Iya, Bu. Saya ada sedikit masalah nih, Bu. Ya baiklah Pak Wahyu, karena ada permasalahan di sini kita akan melaksanakan coaching dengan coaching di mana kita akan berkolaborasi agar menemukan suatu tujuan dapat kita kembangkan dan dapat kita atasi ke depannya. Nah, kalau boleh tahu Pak Wahyu, apa permasalahan yang ada di sekolah dalam peserta didik pada hari ini? Ini, Bu, setelah saya mengamati dan mencoba untuk merefleksi kegiatan pembelajaran, ternyata nilai literasi siswa itu menurun atau kemampuan literasi siswa itu kurang. Iya, dalam kemampuan literasi kurang pada peserta didik itu hambatan-hambatan apa yang membuat sebab terjadinya literasi kurang pada peserta didik? Siswa kurangnya waktu siswa untuk membaca atau siswa kurang terbiasa atau kurang terlatih untuk membaca sehingga membuat literasinya berkurang. Oh begitu ya Pak. Nah Pak Wahyu, rencana apa ke depannya nanti untuk mendapatkan atau meningkatkan hasil yang maksimal supaya peserta didik yang ada di sekolah itu dapat menjadikan lagi literasinya kembali semula dan tidak lagi turun ke belakang seperti itu? Menurut saya untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa itu adalah bikin suatu program dimana program tersebut dikolaborasikan bersama dengan dinas sejawat, yaitu menyediakan tempat atau wadah untuk tempat siswa berkreasi seperti tadi, sehingga siswa dapat membaca dan menemukan kembali informasi sehingga kemampuannya literasinya meningkat. Yang kedua, program tersebut ialah program 15 menit termasuk itu adalah program literasi. Ya baik Pak Wahyu. Nah di sini setelah kita amati di dalam kelas Pak Wahyu, di dalam literasi ini siklusnya sampai ke berapa? Apakah
yang mana yang dipilih kelasnya Pak? Untuk saat ini berdasarkan tujuan saya berada pada level 5. Untuk mencapai level yang ke-9 atau 8, apa yang harus kita laksanakan ke depannya lagi? Setelah Pak Wahyu menceritakan dengan pakai mading atau yang lain tadi, mungkin ada lagi yang lain rencana ke depannya supaya level dari 5 itu naik ke setiap tahap tingkatan. Baik Bu, untuk mencapai level yang diinginkan sama malah kenapa itu ya? Menurut saya adanya kolaborasi bersama dengan Universitas Jawa dan mendapatkan dukungan dari kepala sekolah mengenai program tersebut sehingga program tersebut dapat berjalan kontinu dan dapat berjalan dengan baik. Begitu ya Pak Wahyu. Nah, di sini Pak Wahyu, apakah Pak Wahyu mempunyai keterlibatan untuk orang tua diajak berkolaborasi juga atau tidak? Menurut saya perlu adanya keterlibatan orang tua karena dimana keluarga adalah pendidikan utama yang harus dilakukan kepada anak, yaitu melalui pendidikan keluarga. Contohnya orang tua bisa menyediakan tempat khusus bagi siswa untuk kegiatan berliterasi, membuat mading, dan orang tua melakukan tanggung jawab terkait dengan anaknya apa yang dibutuhkan dalam hal tersebut, sehingga secara tidak langsung melatih atau meningkatkan kemampuan literasi siswa. Ya, baik Pak Wahyu. Dalam berliterasi ini, Pak Wahyu akan merencanakan siapa saja yang bertanggung jawab atau siapa saja yang akan menjadi rekan sejawat dalam menerapkan peningkatan literasi tersebut yang ada di sekolah Pak Wahyu. Menurut saya untuk penanggung jawab adalah hubungan dari kepala sekolah dan minimal kalau adanya kolaborasi dengan sejawat berdasarkan kelompok. Tidak perlu dibuat suatu tim dari sekolah untuk kegiatan literasi sekolah, sehingga kedepannya kemampuan literasi siswa akan lebih meningkat. Baik Pak Wahyu ya, terima kasih banyak setelah saya dengar apa yang dari percakapan kita tadi antara saya dan Pak Wahyu luar biasa ya. Semoga kedepannya Pak Wahyu nanti berjalan dengan baik, program yang sudah dibuat baik itu untuk meningkatkan literasi pada peserta didik yang ada di sekolah, kerjasama dengan wali murid dan kerjasama antar guru di sekolah, semua itu akan berjalan dengan baik dengan berkolaborasi. Nah di sini Pak Wahyu, setelah saya menceritakan, semoga ke depannya nanti Pak Wahyu bisa kembali lagi menyampaikan apa dampak-dampaknya ke depannya. Apakah literasinya sudah berjalan dengan penuh setelah kita bertemu kembali. Baik Pak Wahyu, terima kasih banyak atas kerjasamanya dengan percakapan kita pagi hari ini. Semoga berjalan dengan lancar, semoga menjadikan anak kita di sekolah bergerak menggerakkan dalam proses belajar mengajar. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Artini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi. selamat sudah melakukan proses coaching Bu Artini. Nah, di sini saya akan melakukan pasca observasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Bu Artini bersedia? Baik Pak Edi, sangat bersedia sekali. Untuk pertanyaannya pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada sesi coaching hari ini? Alhamdulillah kami tadi sudah melaksanakan sisi coaching pada hari ini dengan menggunakan alur cerita. Yang kedua, catatan berbasis data apa yang dihasilkan pada sesi coaching pada pagi hari ini? Setelah kami berkolaborasi secara penuh, saya amati mendengar secara aktif, saya lihat dan saya dengar apa yang
literasi di sekolah, di mana seorang guru dan pimpinan beserta wali murid itu harus berkolaborasi agar meningkatkan literasi yang ada beserta diri di sekolah pada sekolah kawanan. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi pada sesi coaching pada pagi hari ini? Dalam sisi coaching pada hari ini, kompetensi yang harus dikembangkan memahami secara benar dalam alur kita supaya tingkat coaching kembali dapat dikembangkan ke depan. Terima kasih Bu Artini, semoga kedepannya lebih sukses lagi dan lebih lancar, walaupun sekarang sudah lancar, kedepannya harus lebih semangat lagi. Ya baik, terima kasih Pak Edi. Semoga ya dengan apa kita berkolaborasi dapat menunjukkan semangat saya sebagai coaching pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.